Oke kak, pagi-pagi kuras akuarium. Ini ikan-ikan nilai yang saya pelihara ya 2 bulan lalu. Sekarang lumayan udah agak besar. 2 bulan lalu itu saya pelihara dari bibit 2 ruas jari telunjuk ya. Lumayan sudah menunjukkan pertumbuhan. Pelihara ikan itu yang dipelihara bukan ikannya tapi airnya. Kalau airnya sehat, ikannya sehat. Kalau airnya kotor, ikannya tidak sehat. Jadi kalau kita dengan rutin ya merawat airnya, niscaya ikannya sehat, tidak sakit, makannya lahap. Sebaliknya kalau airnya kotor, ikannya akan sakit, jamuran, tidak nafsu makan. Bertumbuhnya otomatis akan lambat. Maka dari itu saya mengajak teman-teman kauf sekalian, mari kita merawat laut Indonesia dengan tidak membuang sampah di laut. Kalau lautnya kotor, ikannya tidak sehat, males makan. Kalau laut Indonesia bersih, ikannya pasti haup dan kita juga para angler yang diuntungkan. Nah, ini bisa dilihat dari dekat ya. Tidak ada ikan saya yang jamuran. Ini hanya air biasa. Saya tidak pernah memasukkan obat-obat ke dalam air ini. Saya juga tidak pernah memasukkan garam pada akuarium ini. Tapi tidak ada jamur. Karena saya rajin menguras akuarium. Lihat, semuanya begitu lincah dan agresif. Seandainya ini rumpon ya, ikannya kayak gini kan enak ya. Kita lempar langsung strike, lempar langsung strike. Ayo sama-sama kita budayakan membawa wadah sampah ya ketika kita berangkat mancing. Ketika kita mulai membangun budaya yang baik, niscaya angler lain akan terpengaruh oleh budaya kita. Oke, ini salah satu bibit unggul ya. 2 bulan lalu dia 2 ruas jari. Jadi satu ekor ini paling menunjukkan progres yang paling cepat ya. 2 bulan lalu dia segini, sekarang sudah segini. Dia ini saya kasih nama si Amin ya. Nantinya si Amin ini akan saya jadikan indukan. Jadi saya tidak akan menyembelihnya karena dia bibit unggul. Yang tidak unggul nanti saya sembelih. Saya akan masak sop nila. Si Amin ini bisa bertumbuh cepat ya, salah satunya karena airnya saya rawat ya. Jadi mari kita semua membiasakan membawa plastik yang besar gitu ya kalau berangkat mancing. Untuk tempat sampah kita, botol minuman masukkan plastik sana. Nanti kalau sudah kembali ke darat baru kita buang pada tempatnya, yaitu tong sampah. Tidak lagi membuang sampah pada lautan. Laut adalah tempat bermain kita. Maka mari sama-sama kita merawat tempat bermain kita, yaitu lautan. Habis nguras akuarium ketemu kucing ini. Ini kucingnya Loverboy. Loverboy itu tetangga saya. Lihat betapa bengisnya kucing ini. Saya memberi dia nama Bengis, walaupun itu bukan nama aslinya. Namun kini beberapa orang memanggilnya Bengis karena wajahnya nggak ada lucu-lucunya. Dia sangat terlihat kejam dan bengis. Jika kita amati lebih dekat ya, wajah dia ini mirip sama bintang film Hong Kong. Mungkin teman-teman pernah melihat wajah aktor Hong Kong ini. Dia biasa hadir di film komedi dan sering. Ini saya dekatkan betapa miripnya mereka berdua. Sangat bengis dan kejam. Biasanya kalau kita lihat kucing lucu-lucu ya, kucing yang ini kejam betul mukanya. Entah Loverboy nemu di mana kucing ini. Pagi nguras akuarium, berangkat kerja, pulang kerja, ngonten. Itulah kehidupan. Harus produktif. Ini sudah sore ya. Bentar lagi saya mau ke rumahnya Simba. Saya mau kontrol joran-jorannya Golden Boy. Sekalian menjawab pertanyaan 3 orang teman kauf ya. Nah, ini ada kawan kita Jalur Ani mau tanya, Bang, Fuji Fastlight gimana? Lalu ada Bang Lo yang tanya tentang ring guide ALPS. Oke, nanti saya tanyakan Bang. Dan ada kawan kita Waterblue yang tanya Sea Guide ALPS Zirconia. Oke, beberapa pertanyaan ini muncul saat kita main mikroskop kapan hari ya. Nanti sembari di rumah Mbah saya akan tanyakan semua. Saya mau minum kopi dulu. Nang cepet budal nang Mbah sak durung udan. Oke, sampai lagi tadi rumahnya Simbah. Sepertinya dia baru mandi. Ganteng nek
Sementara nunggu Simba pakai baju, saya mau seruput kopi dulu karena kopinya ini enak sekali. Sitas ngopi mana? Oke, sambil menyapa Bang Andre ya, salah satu subscriber di channel ini. Beberapa hari lalu Bang Andre mengirimkan corannya kepada Simba untuk direparasi ring guide-nya. Ini Daiwa klasik ya, dari logonya kita sudah bisa melihat bahwa itu Daiwa keluaran yang lama, Daiwa Eliminator. Saya kagum loh Bang Andre, ini blanknya bagus sekali dan sangat ringan. X-wrapnya cakep sekali, dalam beberapa hari mestinya sudah selesai Bang Andre. Dapat salam dari Simba, terima kasih sudah mempercayakan pengerjaannya pada Simba. Oke, Simba sudah pakai baju, sudah cakep. Sekarang kita mau tanya jawab dan menimba ilmu dari Simba. Dulu Mbah, biar smile. Habis ngudut Simba smile. Smile-nya lebih cemerlang dari iklan pasta gigi. Oke, mumpung langsung di hadapan Simba ya, saya lemparkan beberapa pertanyaan. Kurang lebih jawaban dari Mbak ini dilihat dari sisinya Mbak ya, sebagai praktisi joran yang kesehariannya berurusan dengan joran, ring guide, dan reel sheet. Tentunya setelah melewati beberapa kejadian yang dialami para customernya dan menyerahkan untuk direparasi oleh Simba, Simba sebagai praktisi pasti memiliki kesimpulan-kesimpulan tersendiri. Oke, pertanyaan pertama. Mbah, ring guide Fuji Fastlight itu apakah setara dengan Alconite? Mengingat harganya kurang lebih mirip. Kita dengar jawaban Simba. Fuji Fastlight adanya di Alconite sama aja. Cuma perbedaan keramiknya warna biru. Ya, gitu aja. Kualitasnya kurang lebih sama kayak Alconite. Sama dengan Alconite. Tapi lebih mahal. Lebih mahal ya. Oke, jadi sudah terjawab ya. Fuji Fastlight setara dengan Alconite. Mengingat kalau kita amati di marketplace ya, harganya Fastlight dengan Alconite ini selisih tipis. Ini saya kasih contoh ya. Fastlight seharga 72.000 di ukuran 20H. Sedangkan Alconite selisih Rp2.000 saja di ukuran 20H 70.000. Yang membedakan cuma warna keramiknya. Diamati sama Simba lewat mikroskop, tekstur keramiknya mirip-mirip. Ya mungkin sih sama ya, cuma yang Fastlight dikasih warna biru aja dari pabrik Fuji supaya menjadi pemanis tersendiri. Oke, jadi pertanyaan teman-teman sekalian mengenai Fastlight sudah terjawab dengan jelas oleh Simba dari sisinya sebagai praktisi joran. Hujan mulai turun, menjadi backsound saya yang ayem tentrem. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Mbak dengan Fuji Gold? Mengingat Fuji Gold ini harganya cukup ekonomis, mirip dengan Fuji O. Apakah dia setara dengan Fuji O? Kita dengar jawaban Simba. Kalau Fuji Gold itu dari keramiknya itu masih flat, belum oval. Keramiknya pipi. Padahal orang-orang nggak suka keramik pipi. Ya. Nah, kualitas keramiknya? Sekelas Fuji sebenarnya Fujinya sudah oval, ini kan lebih berat. Frame-nya lebih berat dan warna gold. Masih bagusan Fuji O. Justru lebih bagus Fuji O daripada Fuji Gold. Fuji O sudah oval dia. Secara keramik Fuji O sudah oval. Ya. Nah, kerapatan keramiknya kapan hari di mikroskop? Nah, itu hampir sama. Hampir sama kayak Fuji O. Iya. Oh iya, berarti Fuji Gold itu keramiknya mirip dengan Fuji Gold. Dan frame-nya lebih berat. Lebih berat. Walah. Berarti cuma sebagai varian yang pemanis ya, karena gold. Iya. Oke, kurang lebih itu jawabannya ya mengenai Fuji Gold. Dari sudut pandang Simba, mending beli Fuji O. Keramiknya bentuknya sudah oval. Kalau Fuji Gold masih pipih dan frame-nya lebih berat Fuji Gold. Itu menandakan mungkin kandungan material besinya lebih banyak ya. Sama ini saya selipkan satu video ya ketika Mbak bekerja. Dia nunjukin bahwa frame-nya Fuji Gold ini lebih cepat korosi
Ini videonya. Segi frame mungkin lebih api ya. Dari segi frame ya bagus. Oh, Hah? bagus. Oh, mudah karat itu. Oh, Mudah. Fuji Gold itu cepet karatan. Iya. Iyalah. Lebih berat. Ngono contoh nih. Iki apa Ya, gold? itu flat. Apa flat ya? Iya. Filmnya flat. Oh, frame ireng. Iya. Lebih mahal itu. Tapi berat sekali. Iya sih, apa iki? Oke, bukan bermaksud menyudutkan Fuji Gold ya. Namun ini semua bersifat menambah wawasan saja. Tidak menutup kemungkinan ketika kita memiliki budget yang sama dan kita ingin menyeragamkan temanya gold, kita bisa memilih Fuji Gold. Tentunya harus diimbangi dengan perawatan yang ekstra ya. Jadi cepat-cepat segera dimandiin jorannya ketika pulang mancing. Mengingat bobotnya lebih berat dari Fuji O, framenya mungkin bisa menjadi indikasi bahwa kandungan material besinya lebih banyak dari frame Fuji O. Dan bentuk keramiknya Fuji Gold memang pipi ya. Mayoritas para angler kan menyukai yang oval. Kalau yang Fuji O sudah oval. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya sekarang mengenai reel set Fuji. Apa saja variannya? Apakah ada versi KW atau palsunya? Dan perbedaan antar variannya terletak di mana? Kalau kawin sih enggak. Yang membedakan dari bahan. Bahan dengan ini apa? Ini loh. Platnya sini. Ini kalau yang Fuji semacam ini kebanyakan dia dari stainless. Kalau yang polos itu kadang mudah pecah. Ini yang mudah pecah. Iya, iya, iya. Iya. Berarti dengan logo Aluminium. gold ini termasuk reel set yang bagus. Yang bagus. Berarti cuma dua macam, gold dan tidak gold. Iya. Dan yang tidak gold itu lebih getas. Lebih mudah pecah platnya ini. Ini lebih kuat ini karena stainless, bahannya bagus. Oke, kayak casting bintang iklan ya. Jadi sempat putus-putus. Itu karena isinya saya sama Simba jadinya ketawa terbahak-bahak. Simba bilang, "Jangkrik konkov, aku kok boleh dadi ndredeg mbok takoni macem-macem." Jadi Simba ini demam panggungnya. Dia bilang seumur hidup nggak pernah ada yang mewawancarai saya, Kov. Baru kali ini saya diwawancarai orang. Dan bakal disaksikan oleh teman-teman subscribermu, Kov. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi menurut Simba, reel set Fuji ini tidak ada KW-nya. Namun di brand Fuji itu terdapat perbedaan antara dua varian. Hal itu terlihat jelas dari logonya. Satu berwarna emas, satu berwarna polos. Yang lebih bagus itu yang berwarna emas. Lebih kuat dan lebih mahal. Hukum dagang ya. Namun kalau yang logo Fujinya polos kayak embosan gitu, itu adalah kualitas di bawahnya yang logo emas. Karena cuma dua varian ya. Nah kalau yang bukan logo emas yang cuma embosan Fuji, beberapa kasus yang sudah direparasi Mbak, bagian platnya itu sering kali pecah. Nah sedangkan yang berlogo emas di bagian plat yang Mbak tunjuk dengan jempolnya ini, Mbak akui cukup kuat. Jarang sekali terjadi kasus pecah gitu ya di bagian platnya. Dan tentunya material lainnya seperti dratnya itu terbuat dari material yang cukup keras. Dibandingkan dengan varian satunya yaitu Fuji yang embosan tanpa diwarna emas. Kurang lebih dapat ya gambarannya tentang reel set Fuji. Oh iya, ngomong-ngomong, selain Fuji dengan logo gold dan embosan yang non gold, contoh seperti di joran Semar saya itu kan ada Fuji Skeleton. Bagaimana membedakannya kalau skeleton? Karena nggak ada plat Fujinya. Nah kata Simba, skeleton itu tingkat kekerasannya sudah selevel yang Fuji plat gold ya. Sangat kuat dan badak.
Jadi Simba sejauh ini belum menemui skeleton yang pecah. Karena kalau ditimbang-timbang harganya, skeleton itu memang lebih tinggi daripada Fuji yang berlogo gold. Maka Fuji Skeleton memang layak untuk dipikat. Oke, sekarang pertanyaan terakhir mengenai ring guide Fuji Torchsight yang titanium. Jadi Mbak pernah punya customer yang memiliki Fuji Torchsight. Karena musibah terjadi di atas kapal, maka satu buah ring torchsightnya tidak terselamatkan. Sehingga akhirnya direparasi di Simba. Nah, bagaimana pengalaman Simba menghadapi torchsight ini? Mengingat untuk mencari torchsight itu juga susah ya di marketplace. Kita dengar cerita Simba tentang torchsight. Torchsight ini kan kalau kita lihat di online shop, hampir nggak ada lapak yang berani jual, mungkin karena kemahalan. Terlalu mahal. Nah, Barangnya bagus semua. barangnya sangat bagus. Sejauh ini Mbak, pengalamannya Mbak megang torchsight, apa keistimewaannya? Ya keramiknya lebih bagus. Hampir tidak ada ini apa retak-retak ya. Titanium Mulus. sangat mulus. Ya jelas Mbak, 1.500.000 itu. Itu kalau yang kaki satu, hampir 1,7 kalau saya dulu. Nah sekarang banyak yang joran yang torset, untuk nyari gantinya tidak ada. Alternatifnya pakai SIC. Jadi, untuk yang anu loh ya, yang chair loh ya. Mungkin kalau untuk satu set mungkin masih ada orang bilang. Nah, torchsight sendiri kesimpulannya titanium nggak bisa korosi. Alias kita pulang mancing seumur hidup nggak usah dicuci, seharusnya aman. Aman, walau nggak pernah dicuci. Iya, aman. Ya karena titanium ya. Titanium nggak mungkin korosi kan? Dalam. Oke, jadi itu ya pengalamannya Simba dengan ring guide torchsight. Pernah di mikroskop sama Simba. Keramiknya sangat rapat dan mulus. Tidak seperti SIC, Alconite, dan Fujio. Ya jelas harganya saja nggak sanggup saya bayangkan. Jadi karena torchsight ini selalu dijual satu set, nggak pernah diecer. Sehingga jika dibeli satu set itu rata-rata harganya per piece hampir 1,7. Kejadian yang dialami oleh customernya Simba ketika musibah terjadi pada jorannya sehingga kehilangan satu buah ring torchsight, maka upaya yang bisa Mbak lakukan hanyalah mengganti dengan SIC. Karena torchsight tidak pernah dijual eceran. Memang kelas berat ini torchsight. Tapi ya itu ya enaknya. Mancing misalnya selama 10 tahun, jorannya nggak pernah dimandiin, ring guide-nya nggak mungkin berkarat. Karena material frame-nya titanium. Beda dengan Fujio, Alconite, dan SIC yang sepulang mancing wajib dimandikan. Karena salah satu material frame-nya adalah kandungan besi. Seperti yang pernah saya kasih tunjuk ya, ketiganya ditempelin magnet. Langsung lengket semua. Nah inilah petua terakhir dari Simba. Baik ALPS maupun Fuji, selama di magnet itu bisa nempel, berarti masih ada kadar besi. Itu Berarti bisa pasti ada mengandung material besi. ya. Tinggal mungkin perbedaan nih Fujio besinya mungkin lebih banyak. Berat, ya, Iya lebih kan? banyak. Di Alconite lebih dikurangi, di SIC lebih sedikit lagi kandungan besi ini. Oke, jadi pesan dari Simba, sayangi joran kita ketika pulang mancing dari laut. Segera mandikan joran kita. Minim kalau bisa ketika di atas kapal, ketika relnya sudah dibongkar gitu ya, itu ring guide-nya bisa disiram dengan air mineral, semacam pertolongan pertama, supaya nggak ada garam-garam yang lengket dan bisa membuat korosi ring guide kita. Karena baik ALPS dan Fuji, kecuali yang torchsight ya, itu semuanya bisa dimagnet, artinya memiliki kandungan material besi. Sehingga mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu kira-kira petua dari Simba sebagai penutupan. Oke, ini salah satu stok reel set yang disimpan Mbah Fuji yang berlogo gold. Sedangkan ini ALPS pada joran Mbah sendiri.
yang nanti akan kita bahas pada sesi berikutnya ya, kupas tuntas tentang ALPS. Oke, selama di rumah Mbak kita bahas Fuji tadi. Saya itu ada tanya beberapa hal singkat tentang ALPS. Ternyata menarik juga ALPS ini. Nantikan di konten-konten berikutnya ya. Nah, 3 jenis real sheet Fuji itu saya punya semua ternyata. Selama ini saya nggak pernah mempelajari real sheet ya. Nah, ini contoh yang cuma di emboss Fuji di joran jigging saya. Ternyata karena cuma ada 2 jenis kualitas ya. Nah, maka yang emboss ini kualitasnya di bawah yang gold. Nah, sedangkan ini adalah joran saya yang kena petir. Pen chaos yang saya ceritakan kemarin. Tapi blanknya udah patah jadi 3 ya. Ini logo gold. Itu backbone-nya salah total. Waktu joran saya menuki ditarik ebek di bawah kapal. Nah, itulah patah jadi 3. Karena backbone-nya salah semua. Dan yang ini Fuji skeleton ya. Rata-rata teman-teman udah tahu lah ya. Ini beberapa saat lalu saya bahas. Nah, kalau skeleton ini kan dasarnya memang nggak ada plat logonya ya. Untungnya saya kok keingatan, makanya saya tanya Mbah, skeleton gimana Mbah? Ternyata bagus. Ya syukurlah. Nah, bicara soal pen chaos itu ya, sampai patah jadi 3. Tuh kalau saya gambarkan mungkin kondisi backbone-nya ya mirip Tenryu-nya abangnya Golden Boy kemarin ya. Salah total, padahal ya drag saya nggak seret ya, bisa patah sampai jadi 3. Waktu itu ebeknya manuver sebelum dia jadi layang-layang. Biasanya kalau mau mendaratkan mesti itu ya, muter-muter kayak layangan. Nah, sebelum muter-muter itu dia manuver ke bawah kapal. Akhirnya saya ngikuti joran saya menukik ke bawah. Ternyata nggak lama tak. Padahal itu joran baru loh, mau saya amisi ya, langsung patah. Dan pastinya ada bunyi ketiga, ciancuk. Itu langsung kesel saya. Saya taruh joran saya yang tinggal batnya itu, saya tidur. Namun saya ini tipikal orang yang selalu mencari hikmah di balik suatu masalah ya. Jadi waktu saya tidur itu saya merenung, kenapa joran saya ini patah ya? Ngimpi apa saya semalam? Waktu itu saya belum paham prinsip backbone ya. Itu ikan ebeknya landed dan akhirnya saya kumpulkan potongan joran saya. Nah, terus kata kawan saya, coba kamu bawa ke tukang joran, kamu ambil aja ringnya daripada dibuang sayang. Akhirnya cari-carilah saya di Google dan ketemu workshopnya Simbah. Nah, waktu saya datang ke rumahnya, ini benar workshop Dananjaya. Bahkan selalu duduk di depan workshopnya ya. Iya benar, ada yang bisa saya bantu mas? Ini bisa tolong pak dilepasin ringgatnya. Dia tanya, kenapa ini patah? Ya ikannya manuver lalu patah jadi 3. Disitulah Simba akhirnya membahas backbone. Untuk pertama kalinya saya dengar. Ternyata saya baru paham joran ini ada tulang punggungnya. Dan ringgatnya harus ditaruh di perut jorannya. Nah, kalau mengenang kejadian itu dan hikmahnya mungkin ya ini ya. Saya akhirnya bisa membagikan tentang perbackbonean ini di channel ini. Dan cukup saya saja yang jadi korbannya. Jadi itu ya, ambillah hikmah dari setiap masalah atau musibah. Niscaya suatu saat ada maksudnya. Oke, sekian saya tutup. Salam akur persaudaraan angler senusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Bye bye Kof. Wis tuwek lalian kopi nih gak diombe. Oke Kof, ini video packing reel pen spin fisher 6 2500 SS milik saya sendiri yang baru saya tayangkan 4 jam, dibeli oleh Bang Maulana dari Tanjung Pinang. Makasih ya Bang. Saya doakan reel ini paling galak sekapal sekomunitas mancingnya Bang. Reel ini sudah menemani perjalanan saya hampir 5 tahun dan sangat galak. Saya making reel ini sampai pelan-pelan ya, layaknya seorang ayah kayak ngelepas anak perempuannya nikah gitu. Saya bungkus satu persatu dengan penuh ketulusan ya. Selamat jalan ya nak, kamu layani Bang Maulana dengan galak. Hasilkan strike yang melimpah untuk Bang Maulana dan jadilah galak.
Oke, saya ucapkan terima kasih banyak ya Bang Maulana. Tanpa ngechat saya di Shopee, langsung klik bayar dan paginya saya kirim jam 8 pagi. Rel ini sedang dalam perjalanan, mungkin tiba di hari Sabtu atau Minggu Bang Maulana. Makasih banyak ya Bang, saya doakan sehat selalu, sekeluarga banyak rezekinya. Saya cintai ya Bang, saya sensor resinya. Ini sampai lakban saya habis ini. Dari coklat ganti ke bening. Saya pastikan packingnya setebal mungkin, aman dari musim hujan. Layaknya rel ini IPX5, maka packingnya juga mau saya pastikan IPX5 juga. Saya double bubble wrapnya supaya di musim hujan ini rel ini tetap aman sampai ke tempat tujuan rumah Bang Maulana tanpa basah kuyup. Oke, saya pamit. Salam akur persaudaraan Angler Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Bye bye, golf.